Assalamualaikum and hello everyone. Let's continue with our crash course for chapter 9. So chapter 9 is quantization of light. Okay, so for chapter 9, there will be 4 formulae will be given in the exam. Okay, let's look for one by one. Okay, so the first formula is energy of photon, or we said as Einstein equation. Nama lain dia adalah Einstein equation for photon energy, ataupun bahasa mudah dia kita panggil energy of a photon. Okay, so what is E? E ini adalah quantum energy dan nama pun adalah energy. So, unit dia adalah joule. Okay, dia akan ada dua formula, HF ataupun HC over lambda. Macam mana boleh dapat HC over lambda? Sebab kita tahu C equals to F lambda. Jadi, F akan equals to C over lambda. Dan kita tahu energy equals to HF. Jadi, kalau mi substitute F ni dengan C over lambda, kita akan dapatlah energy equals to HC over lambda. So, dia ada dua formula. So, H ni kan, dia adalah Planck's constant. So, bila dia adalah constant, you can get the value from your list of constant. So, jangan salah ambil nilai. Tengok betul-betul. So, nilai dia adalah 6.63 times 10 to power of negative 34 joule per second. What about C? Okay, sebelum kita pergi C, kita tengok dulu F. F ni apa? F ini adalah frequency. Okay, F ini adalah frequency dia. Okay, frequency. Dan unit untuk frequency adalah Hertz. Okay, itu adalah unit dia, Hertz. What about C? C ini adalah speed of light. Speed of light, nilai dia pun adalah constant. Berapakah nilai dia? Nilai dia adalah 3 times 10 to power of 8 meter per second. So, kadang-kadang dalam exam dia akan cakap, what is the speed of the photon? Bila dah tahu what is the speed of the photon tu, awak boleh cari. Awak bukan boleh cari, awak memang dah kena tahu. Dia adalah 3 times 10 to power of 8 meter per second speed of light. Di mana lambda ini adalah wavelength awak. So, wavelength unit dia adalah meter. Okay, so ni adalah equation pertama. Okay, mari kita sambung. So, the next one adalah photoelectric effect. Apakah itu photoelectric effect? Photoelectric effect adalah emission of electron from the surface of a metal when the electromagnetic radiation light of higher frequency strikes its surface. Maksudnya, kalau awak ada electromagnetic radiation yang cukup dia punya frekuensi, yang ada enough frequency, and you strike it on the surface, dan surface ini, metal surface ini, dia akan ada electrons. Electrons ini akan keluar. So, emission of electron. So, free electrons ni akan strike. Dia akan keluar lah. So, formula dia yang diberi adalah energy. Ini adalah kita punya energy, quantum energy kita. Ini adalah kinetic energy. Ini adalah work function. Okey, ini adalah kinetic energy. Okay, maaf, tulisan miss tak betul. So, quantum energy akan bersamaan dengan kinetic energy tambah dengan work function. Okey, yang ini Miss akan explain dengan lebih detail sekejap lagi. Kita sambung dulu. So, what is threshold frequency? Okay, threshold frequency ini adalah minimum frequency of electromagnetic wave required to eject an electron from the surface of the target metal. Okey, maksudnya ini adalah frekuensi yang paling kurang kita perlu ada untuk keluarkan elektron daripada surface of metal. Dan dia juga bergantung kepada metal apa yang awak guna. Jadi, bila soalan minta kita cari threshold frequency, kita kan tahu C equals to F lambda. Sekarang C ini adalah speed of light. F ini adalah kita tambah not ni, kosong ni kat bawah ni, dia akan jadi threshold frequency. Dan wavelength kita tambah not ni, dia akan jadi threshold wavelength. Jadi, bila susun balik equation ni, awak akan dapat threshold frequency equal to C over threshold wavelength. What about? Tapi, bila threshold wavelength ni, ini minimum frequency. Ingat tak, threshold frequency dia adalah minimum. Bila threshold wavelength, dia adalah maximum. So, what is threshold wavelength? Threshold wavelength is the maximum
wavelength of electromagnetic radiation required to eject an electron from the surface of the target metal. So maksudnya kita memerlukan maximum wavelength. Kalau untuk frekuensi dia, threshold frekuensi, minimum frekuensi. Okay, what is work function? Okay, work function, dia ada berkaitan dengan energy. Dia adalah minimum. Is the minimum energy required ataupun needed to eject an electron from the surface of the target metal. Okay, maksudnya dia adalah minimum energy yang diperlukan. So, itu dekat sini awak tengok equation kedua yang diberi adalah work function bersamaan dengan Planck constant darab dengan threshold frequency. Ingat yang ada ni, dia adalah minimum. So, kita kan tahu energy equals to HF. Right? Dan kita tahu work function equals to HF naught. Dan F0 kita ni adalah minimum frequency, threshold frequency. So, kita tahu C equals to F lambda. Jadi, F akan bersamaan dengan C over lambda naught. So, Miss akan ganti. So, kat sini adalah C over lambda naught. So, you can rearrange the equation as long as you know the formula. So, Miss pakai ni je. Okay, so meaning from threshold frequency, kita boleh masukkan threshold frequency ke dalam formula work function. Okay, baiklah, Miss teruskan. Okay, so ini adalah lagi 3 equation. So, okay, tadi Miss dah ajar dah work function akan sama dengan Planck constant darab dengan threshold frequency. Sekarang, another one is half mv squared max. Maksudnya ini adalah your maximum kinetic energy. Dia akan bersamaan dengan elektron darab dengan stopping potential equals to HF tolak H0, ataupun kita cakap H equals to frequency tolak dengan threshold frequency. Okay. Dan kita dah tahu dah HF0 ni adalah work function. Ataupun kita boleh ganti je dia dengan work function. Okay, tak apa. So, Miss akan tunjuk derivation dia. Tapi untunglah korang memang dah ada formula dia. Okay, first thing first. Maaf. Kita tahu energy equals to, quantum energy equals to work function tambah dengan maximum kinetic energy. Okay, kinetic energy maximum. So, ni quantum energy E. W0 ni adalah work function dan ini adalah maximum kinetic energy. Dan kita tahu energy bersamaan dengan HF. Okay. Dan kinetic energy maximum dia akan bersamaan, kita tahu formula untuk kinetic energy adalah half mv squared. So sekarang Miss akan substitute je balik. So dia akan dapat energy, kita nak substitute. Energy adalah HF equals to work function tambah dengan half mv max squared. Okay. Dan apa lagi Miss boleh buat? Miss tahu HF biarkan je, ini work function biarkan je half mv squared. Kat sini dah terang-terangan habaq half mv squared ni bersamaan dengan elektron darab dengan stopping potential. Okay, elektron darab dengan stopping potential. Miss boleh buka lagi F. Kita kan tahu C equals to F lambda dan F akan equals to C over lambda. So, H equals to C over lambda equals to work function. Work function pun Miss boleh buka lagi. HF0 tambah dengan elektron darab dengan stopping potential. So, you can play. You can play with the formula. Awak boleh substitute dia. Sebab apa? Awak tahu maximum kinetic energy akan sama dengan elektron darab dengan stopping potential bersamaan juga dengan HF tolak dengan work function. So, you can play with the formula as long as awak hafal ini. And the rest you can get from these 3 equation. Okay, ni yang paling penting yang Miss rasa. Mass. Mass untuk ini, kita nak pakai mass apa? Kita akan pakai mass of electron. Berapakah mass of electron? Dia adalah 9.11 times 10 to power of negative 31 kg. Manakala E, ni E, elektron. Nama pun dah elektron. So, kita akan pakai nilai elektron, which is 1.6 times 10 to power of negative 19. Alright, so that's all for this chapter punya equation. Dia akan bagi kat you 4 equation. And yang paling penting you ingat ni je, energy equals to
work function tambah dengan kinetic energy maximum, di mana kinetic energy maximum akan sama dengan elektron darab dengan stopping potential, dan bersamaan dengan HF tolak HF naught, ataupun kita kata tolak dengan work function. Okey, misalkan terang sikit graf. Kadang-kadang dia akan keluar soalan graf. So, sekarang dia adalah graph of electron darab dengan stopping potential against F. Dan awak kena tahu dah maximum kinetic energy juga bersamaan dengan electron darab dengan stopping potential. So, dekat sini adalah awak punya threshold frequency dan bawah ini adalah awak punya work function. Remember, always start with your formula. The first formula, energy equals to work function tambah dengan maximum kinetic energy. Dan kita tahu energy bersamaan dengan HF. Okay, equals to work function tambah dengan EVS. Dan what you must do, susun dia berpandukan Y equals to mx plus C. Paksi Y awak apa? Awak kena tahu. Paksi Y adalah F dan paksi Y adalah EVS dan paksi X adalah F. So bila Miss susun balik paksi Y EVS kan, so Miss akan bawa EVS and then Miss akan bawa HF berada di sini dan bawa W naught. So W naught adalah you punya Y intercept. So electron darab dengan stopping potential adalah your Y, your frequency is your X, M awak adalah gradient awak adalah Planck constant minus dengan W naught. Okay, W naught tu adalah awak punya work function. Okay, now if you have graph of stopping potential against frequency. So, sama. You start with this equation and then arrange it into Y equals to mx plus C. So, F awak akan jadi, F awak adalah paksi X and then Y awak adalah stopping potential. So, you have to rearrange the equation and you memang tahu you punya Y-intercept C adalah negative work function over electron. So, you have to rearrange. We start from this equation. Okay, Miss tunjuk satu ya. So, kita tahu and quantum energy sama juga dengan work function tambah dengan maximum kinetic energy. And kita tahu energy bersamaan dengan HF. And work function kita biarkan dia. And kinetic energy maximum, sebab kita tak ada kinetic energy maximum, tapi kita tahu dia sama dengan elektron darab dengan stopping potential. So, our stopping potential akan jadi paksi Y. So, sekarang hanya stopping potential. Jadi, nak tak nak, Miss kena bahagi semua dengan elektron. So, HF over E minus W naught over E. So, literally, paksi VS ini, stopping potential adalah your y-axis and x-axis is frequency and then this is your y-intercept dan ini adalah you punya gradient. That's all. Sama juga dengan graf yang ketiga. So you just need to arrange the equation according to your y and x-axis and sama juga dengan yang ini. Okay, I'm not going to show it again. You can watch my videos if you want in details. Okay, so that's all for chapter 9.